Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan jamil asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami Al-Istihad Al-Mukarram Ustaz Mardani bin Haji Azmi. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Quran surat Al-Fatihah. Di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah tempat yang terbaik, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Tidak ada sesuatu tempat yang paling mulia kecuali masjid. Orang yang melaksanakan sholat di dalam masjid, orang yang i'tikaf di dalam masjid, orang yang tadarusan Al-Quran di masjid, orang yang tahmid dan zikir di masjid adalah orang-orang yang betul-betul orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan beriman pada yaumil akhir. Mereka itulah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyifati sifat-sifat mereka di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Dia tidak takut kecuali hanya Allah. Dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mudah-mudahan walam yakhsha illallah, dia tidak takut hanya kepada Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid itu di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang paling utama daripada sembahyang sendiri. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terlambat melaksanakan sholat di masjid karena baru pulang dari dagang, pulang dari negeri Syam. Kemudian beliau melaksanakan sholatul isya di rumah. Setelah melaksanakan sholat isya di rumah, kemudian beliau tidur. Tatkala tidur, dalam mimpinya Sayyidina Umar mengendarai kuda yang sehat, yang gemuk, kuda pacuan. Kakala ditunggangin tuh kuda dengan lari yang begitu kencang, tiba-tiba ada kelompok kuda, 27 kuda rombongan kelompok melewati Sayyidina Umar.
diulang sholat isya-nya sampai 27 kali. Pas esok harinya melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu yang mana? Sayyidina Umar menceritakan, aku mengendarai kuda. Aku pacu kuda itu dengan berjalan yang begitu kencang. Tiba-tiba ada kelompok kuda, 27 kuda, jalannya lebih kencang, larinya lebih kencang dariku ya Rasulullah. Bagaimana takbir mimpi ini ya Rasulullah? Kemudian aku bangun melaksanakan ibadah sholat Isya sampai 27 kali ya Rasulullah. Karena sebab mimpi itu. Apa kata Nabi? Engkau meninggalkan sholat Isya berjamaah, walaupun engkau mengulang itu sholat Isya 27 kali, tetap fadilah sholat jamaah itu lebih utama. Kemudian Nabi SAW dia bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa isrina darajah. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Perbedaannya adalah 27 derajat. Ini kemuliaan, keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Nabi membangun berapa masjid yang Nabi bangun Nabi masjid pertama kali adalah Masjidil Quba. Kakala beliau baru sampai ke Madinatul Munawwarah pada hari Senin di rumah Abu Musa Ash'ari. Beliau bermalam selama 3 hari. Pas hari Rabu, Abu Musa Ash'ari memberikan sebidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal Nabi. Tapi Nabi tidak mau. Nabi mengusulkan, bagaimana kalau aku bangun masjid di tanah yang kau berikan kepadaku? Abu Musa Ash'ari begitu girang dan senang. Kemudian dikumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Akhirnya sepakat dibangun yang namanya Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di dalam sejarah Islam. Masa Masjid Quba itu jadi sejarah bagi kita umat Islam. Kalau kita ke Madinah, kita datang ke Masjid Quba. Fadilah keutamaan luar biasa. Man shalla raka'atan fil masjid hada kal umrati. Siapa saja yang melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid ini, kata Nabi, sama seperti orang yang melaksanakan ibadatul umrah. Alhamdulillah. Karena masjid yang dibangun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis selesai pembangunan Masjidil Quba. Besoknya malamnya ba'da sholatul menjelang waktu sholatul Isya, Nabi musyawarah bagaimana caranya untuk menandai masuk waktu ibadah salat. Kala kumpul para sahabat, banyak yang mengusulkan para sahabat, ya Rasulullah, masjid telah dibangun, nandai masuk waktu ibadah sholat, bagaimana ya Rasul? Dinyalain obor aja di depan masjid. Apa kata Nabi? Tanda api yang dinyalakan pakai obor atau pakai lampu itu ibadah orang Majusi. Mereka orang-orang yang menyembah api. Bagaimana ya Rasul? Kala masuk waktu ibadah sholat, tiuplah trompet biar orang-orang dengar masuk waktu ibadah sholat. Kemudian Nabi mengatakan, kalau masuk waktu
ibadah orang Nasrani. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid yang duduk di depan Nabi, saking capeknya dia Abdullah bin Zaid ngangkat barang material untuk membangun Masjidil Quba tadi pagi, capek duduk di depan Nabi paling depan. Tiba-tiba dia tidur, suara ngorok gede banget. Seluruh masjid, orang-orang yang di masjid terdengar suaranya Abdullah bin Zaid. Suara apa? Dempur ngoroknya. Akhirnya sahabat nyolek. Dicoleknya itu pahanya gini nih. Tuh. Colek apa? Pahanya, jangan pundaknya. Kalau pundaknya dikaget, ternyata yang dicolek jagoan setu. Mentil yang mentil bayar. Mentil ya. Jadi ini langsung kaget. Kaget langsung teriak. Langsung teriak. Ya Rasulullah, ra'aitul fil manami. Ya Rasulullah, aku mimpi. Ya juga ya Abdullah bin Zaid. Apa sih mimpi kamu wahai Abdullah bin Zaid? Sami'tul munadiya fis sama'. Aku mendengar panggilan-panggilan yang ada di langit. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat azan. Sampai akhir tuh la ilaha illallah. Kakala Abdullah bin Zaid mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata dia? Ru'yatukal haq. Mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Aku cocok dengan mimpi Abdullah bin Zaid. Teruskan mimpi, ceritakan mimpi itu wahai Abdullah bin Zaid supaya sahabat mendengar. Sampai selesai azan, Nabi melihat masuk waktu salat Isya. Dipanggil Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah, hal hafidna? Apakah engkau telah menghafalnya? Apakah engkau telah mendengarnya dan menghafalnya? Apa yang dikatakan Abdullah bin Zaid? Aku telah menghafal ya Rasulullah. Karena engkau azan. Sekarang engkau, itulah azan pertama kali di Madinatul Munawwarah. Jatuh pada malam Jumat. Esok paginya diturunkan ayat Al-Quran pelaksanaan sholat Jumat. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Besok paginya diturunkan ayat, diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Katalah Nabi membangun tuh Masjidil Quba. Dari rumah Nabi juga jauh Masjidil Quba. Jarak antara 8 sampai 9 kilo diperkirakan. Bahkan banyak sahabat rumahnya berjauhan. Bahkan keturunan Bani Salamah radhiyallahu taala anhum rumahnya paling jauh dari sahabat Nabi tempat mereka sholat menuju masjid. Tapi rumahnya jauh, datang lebih dulu daripada sahabat yang rumahnya dekat. Ini kebanyakan dulu di zaman Nabi. Sahabat rumahnya yang jauh paling duluan datang ke masjid. Sahabat yang dekat datang belakangan. Dulu di zaman Nabi, haji jamaah. Dulu di zaman Nabi, sekarang parah. Kalau belum qomat belum datang. Kalau belum khutbah kedua di dalam salat Jumat belum datang. Disuruh mandi mobilnya, bang mandi bang di Jumat. Antara baru jam 11. Setengah 12 mandi bang, setengah 12 tuh dikit lagi mau diumumin, baru diumumin. Bikinin gua kopi dulu dah, biar gua nggak ngantuk.
biar kagak ngantuk. Tuh makanya ngopi biar kagak ngantuk, dengerin gua. Ngopi jangan liatin aja. Kalau udah adem sakit perut, ngopi. Enaknya ngaji di Masjid Ittihad kan begini. Belum mimpin doa pengajian belum, kopi udah keluar. Selesai doa, selesai pertanyaan, doa, sholat isyraq, sholat duha, langsung madang prasmanan. Daging puyuh lagi. Ini kecamatan pengajian kayak gini, betul? Karena kekompakan kita luar biasa, karena kebersamaan kita bersama alhamdulillah harus dipertahani. Ini amal kebaikan kita menuju akhirat. Orang yang suka berikan minum, beri makan kepada orang, nanti ketika sakaratul maut dia nggak bakalan rasain lapar dan haus. Orang sedang sakaratul maut katanya, karena gue belum merasain. Katanya, kata siapa Ustaz? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Karena Nabi yang ngomong. Kalau orang yang sudah meninggal, dia nggak pernah ngabarin kita. WA juga kagak, miss call juga kagak, video call juga kagak dibaca. Makanya orang udah mati tenang aja di sana, nggak pernah balik lagi, betah. Hujan gede banget sampai geledek, sampai pohon jatuh ke kuburan, dia diem aja. Emang udah pada mati. Itu ngomong apa gue tadi lupa. Tadi gue ngomong apa? Akhirnya Bani Salamah datang lebih dulu, datang di masjid. Karena datang lebih dulu ke masjid, akhirnya ada usulan dari teman-temannya. Bagaimana ini rumah kita jauh banget, mana panas lagi, jalan berkilo-kilo, lebih daripada 15 kilo kita jalan menuju masjid, 5 waktu sholat datang ke masjid. Bagaimana rombongan kita beli tanah dekat masjid supaya kita lebih khusyuk, lebih aktif, lebih banyak ibadah kita di masjid, karena perjalanan kita sangat jauh. Akhirnya mereka kabilah min Bani Salamah sepakat pengen beli tanah dekat masjid supaya memakmurkan masjid. Kakala mereka sepakat datang ke masjid, Nabi lihat Bani Salamah, karena Nabi minal mukasyibin, Nabi Sayyidul Mukasyibin. Nabi tahu rahasia disembunyikan di hati manusia. Nabi tahu apa yang dirahasiakan di hati manusia, dan Nabi mengetahui kedipan mata seseorang. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Innahu qad balaghi annakum turiduna an taqilu gurbal masjid." Sungguh telah sampai berita kepadaku, sungguhnya kalian kehendak akan pindah rumah kalian dekat dari masjid. Wa qalu na'am, benar ya Rasulullah. Qad aradna bidzalik, sungguh kami menginginkan pindah rumah kami dekat dari masjid. Bagala Bani Salamah, diarukum tuktabu asarukum, diarukum tuktabu asarukum, diarukum tuktabu asarukum. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Salamah, rumah kamu yang sangat jauh dari masjid ini, Allah telah menulis langkah-langkah kamu kebaikan. Allah telah menulis langkah-langkah kamu kebaikan." Nabi katakan 3 kali. Katalah Nabi katakan kepada dia bahwasanya rumahmu yang sangat
kecuali Allah angkat derajatmu, kecuali Allah tambahkan kebaikan kepada kamu. Akhirnya Bani Selamat mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka enggan untuk memindahkan rumahnya dekat dari masjid. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat surah Al-Yasin, inna nahnuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, dan kami tulis dari sisa-sisa peninggalan mereka di dalam kitab yang sangat nyata di Lauhil Mahfuz. Yang dimaksud dengan asar, Qala Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan makna asar ay khutwatun ilal masjid. Yang dimaksud asar peninggalan mereka, salah satunya orang yang banyak melangkah menuju masjid. Itulah pahala yang sangat banyak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena langkahnya begitu jauh. Kemudian Nabi mensunahkan jika kita datang menuju masjid dari pintu depan, lewatnya mana? Lewat depan sono kemarin. Nanti pulangnya lewat pintu yang berbeda. Tadi kan lewat sini, pintu bawah sini. Kalau enggak pintu dekat ambulan. Lewatnya ke sono, muter sono. Jalan sepet. Muter lagi tuh taman. Baru ke sono. Nanti bini kita nungguin, mana dia sih bapak lu belum datang. Orang-orang udah pada datang. Kayak derap. Nasi uduk tangklean udah adem, teh udah adem, nunggu adik belum datang. Akhirnya baru nyampe. Cari sono, naik motor, dicari-cari nggak dapat, nggak temu, akhirnya udah nyampe di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah laki saya selamat. Dari mana sih bang? Muter. Bang keder kagak ngamalin hadis Nabi. Tadi disampaikan dipikir di masjid, jadi muter. Datang dari jalan yang berbeda ketika pulang, biar pahalanya banyak. Alhamdulillah. Itu baru langkahnya doang, belum sholat, belum tahmid, belum zikir, belum baca Quran. Alhamdulillah. Belum buat tentengan ke masjid. Alhamdulillah. Oke, gue doain yang datang kemari buat tentengan, yang bawa kopi, yang bawa teh, yang bawa gula, yang bawa duit masukin kantong tuh, kontak aman. Termasuk orang yang kelupaan datang kemari nggak bawa apa-apaan, gue doain panjang umur, biar sehat, biar rezekinya banyak. Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah mudahkan urusan dunianya, biar dia nyumbang, simpen buat akhirat. Bagaimana Pak Ustaz? Banyak terjadi kala tahun 2000-an ini, banyak pendatang-pendatang yang ada di tanah Jakarta, khususnya di wilayah kita Jagakarsa, Kebagusan dan sekitarnya. Banyak di antara mereka ngeyel, suka bertanya, kamu sembahyang di mana? Tuh di Masjid Istihad, atau di Masjid Al-Ihsan Jalan Durian, ataupun di Masjid Al-Ahya. Jangan sembahyang di situ. Emang kenapa? Ada kuburan. Ada bukan. Tadi habis sembahyang ada yang nanya sama saya, gimana Ustaz sembahyang depan kuburan? Bagaimana sholatnya Ustaz, sah ataupun tidak? Di depan ada kuburan. Selagi kuburan itu ada di depan,
dan dipisahkan dari masjid. Kemudian ada batas yang namanya dinding. Itu tak apa-apa, sah hukumnya, karena sembahyang bukan di kuburan, sembahyang di masjid. Yang dilarang sembahyang di kuburan, dia benar-benar sembahyang depan di kuburan. Memang itu tidak ada tempat sholat, namanya kubur. Ketika ada seseorang sembahyang di atas kuburan karena dia terlambat melaksanakan sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholatul janazah, sedangkan orang ini telah dikubur, temannya yang baru nyampe ke masjid udah dibawa ke kuburan jenazahnya. Kemudian orang ini datang sembahyang di atas kuburan, di tanah kuburan. Kemudian Nabi SAW melarang sahabat itu untuk sembahyang di atas kuburan. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk-duduk di atas kuburan, janganlah kamu sembahyang di atas kuburan. Ini terjadi di zaman Nabi, orang itu sembahyang di atas kuburan. Sembahyangnya di kuburan. Ini makna ini hadis. Gak boleh duduk di atas kuburan ataupun sembahyang di atas kuburan. Kenapa? Ihtilatu bin najasah. Karena tanah kuburan itu bercampur tanahnya dengan benda najis daripada bangkai manusia yang sudah lama menjadi tanah. Itu nggak boleh sembahyang di situ karena bercampur dengan tanah bangkai yang sudah menjadi tanah. Karena hukumnya mutanajis. Nabi melarang. Maksud ini hadis. Bagaimana umpama orang sembahyang kebetulan di depan masjid itu ada tanah sedikit, di situ ada kuburan. Hukumnya sah. Kenapa? Karena terhalang dengan dipisahkan masjid dengan kuburan. Lain kalau sembahyang sonono, ini dari masjid kira-kira 300 meter. Sonono kan kuburan tuh, lu sembahyang situ ditawain orang. Ini orang udah PA apa nih? Sembahyang di kuburan, emang masjid Maimun digembok. Emang masjid apa di sini? Al-Khair digembok, masjid Al-Ittihad digembok. Itu nggak boleh sembahyang di mana? Kuburan. Di kuburan, di atas kuburan. Itu yang dimaksud Nabi hadis ini. Kebanyakan oleh orang-orang gagal paham, dipukul rata, kagak. Yang dirawat di rumah sakit orang sakit. Nggak semuanya orang datang ke rumah sakit itu sakit. Bisa jadi pegawai, dokter, perawat, orang yang jenguk, orang yang dagang. Betul. Kalau semua orang yang sakit di rumah sakit, kagak ada suster, nggak ada dokter, nggak ada apa, penjaga, nggak ada yang merawat, mati semua orang. Betul. Itu kadang-kadang gagal kepahaman. Makanya perlu kita belajar kepada seorang guru yang betul-betul dia ahlinya di dalam bidang ilmu agama yang Allah berikan kepada ilmu yang didasari kitab Allah dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mempunyai ilmu nahwu, ilmu sharaf,
ilmu balaghah, ilmu mantik. Yang mempunyai ilmu fikih, usulul fikih, yang memahami ilmu tafsir, asbabul tafsir, asbabul wujud. Ada itu namanya hukum nasikh dan mansukh. Kalau dia belajar hadis harus mengetahui ini asal usulnya hadis, apakah hadis sahih, adapun hadis dhaif, hadisul hasan, hadisul munqati, itu ada urutannya. Ada urutannya. Kalau di belajar fikih, paham fikih 4 mazhab. Paham ilmu fikih, ada fikih, usulul fikih. Banyak tuh. Jangan cuman bisa baca Quran, ada hadis dan terjemahnya, akhirnya nyalain orang. Betul gak? Betul. Kalau kita ke dokter, sakit ke dokter. Umpama lagi musim flu nih. Lagi musim apa? Flu. Datang ke dokter. Kita datang bertiga, ketemu di rumah sakit atau di klinik, teman kita pada sakit, nggak ada janjian, tiba-tiba kumpul di suatu tempat klinik, teman akrab lagi, 5-5-nya flu. Lu kemana? Iya, kenapa? Flu gue puyeng, sama sama gue. Kalau gitu lu aja yang berobat, nanti dapat dokter kasih obat, bagi-bagi kan? Bagi-bagi? Belum tentu. Walaupun modelnya sama, flu, meriangnya sama, bisa jadi penyakitnya beda. Penyakitnya beda. Oh, si fulan flu, meriang, darah tingginya kumat. Oh, si fulan flu, pilek, demam, patigonya kumat. Si fulan meriang, flu, gemeteran, punya penyakit gigit nyamuk, apa tuh? Demam berdarah. Beda-beda kan? Kalau dia berlima datang ke mana? Ke rumah sakit, ke klinik, karena teman akrab dianggap penyakitnya sama. Akhirnya atau udah berobat, nanti udah dapat obat, dapat resep, tebus biar kagak mahal, nggak bayar dokter lagi. Itu obat kita patungan, kita bagi, pelenger tar makan. Karena berbeda. Ada teman saya itu dekat Masjid Al-Wiqayah, baru ketemu misalnya, Jik sini Jik, main, ada apa? Gue nggak enak badan nih, puyeng, kehujanan. Dia ke dokter ke depan, dikasih obat, diminum obat, langsung pelenger, modar, meninggal. Sedangkan dia punya jantung, dianggap itu cuma puyeng doang. Ternyata salah obat meriang, sedangkan dia punya penyakit jantung. Koit, bukan koit lagi, game over. Selesai. Begitu juga kita belajar agama. Karena Jakarta ini pusat ekonomian, orang Jakarta demen ibadah. Banyak aliran-aliran yang masuk ke Jakarta, harus disaring, harus diteliti. Ada kelompok-kelompok sembahyang, kelompok dia doang itu. Kalau bukan kelompoknya, kita jadi asing. Nabi nggak ngajarin begini. Siapapun orang yang datang ke masjid, tidak ada yang namanya sistem kelompok. Yang penting dia sembahyang, dia ngaji, sama-sama beribadah karena Allah. Nggak ada kelompok-kelompokan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh, bersatu, janganlah kalian bercerai-berai. Saya pernah tuh sembahyang di daerah Slengsing Sawah, daerah Mabat, belah kiri tuh masjid. Kok sembahyang komat lama bener, nunggu siapa ini?
datang, saya sembahyang di situ, jamaah ngeliatin saya semua. Karena saya asing, baru tumben sembahyang di situ. Terus saya sembahyang, nggak ada yang negor saya sembahyang aja udah. Bayang sunnah, baca Quran sambil nunggu, baru tuh umat sholat zuhur. Selesai saya sembahyang zuhur, jamaah, kemudian saya sembahyang. Selesai sembahyang sunnah, kemudian kebetulan kunci motor ketinggalan. Pas saya datang di pel, bayangin aja di pel, tuh karpet diangkat masih. Kalau kau tahu guling-guling tadi, bukan gue lewat di jamaah, gue guling-guling biar capek marbot. La haula wala quwata illa billah. Kita dianggap najis. Ini aliran apa ini begini? Waqad karamallahu bani Adam. Sungguh Allah muliakan itu manusia. Hidupnya mulia. Udah jadi bangkai pun mulia manusia. Kagak najis. Makanya wajib dimandikan jenazah. Jenazah wajib mandikan. Walaupun udah kecebur laut. Moga anak Ridwan Kamil kan kecebur tuh. Airnya jernih nggak? Jernih. Itu wajib dimandikan. Kalau umpama si fulan umpama meninggal dunia, baik kecebur apa? Di bawah ombak ataupun sungai meninggal dunia umpama. Nggak boleh sholat gaib. Tidak boleh sholatul gaib. Kenapa Ustaz? Karena syarat disolatkan itu jenazahnya sudah dimandikan. Cari dulu. Kalau udah ketemu jenazahnya, kemudian dimandikan, disolatkan. Karena sah melaksanakan sholat, baik setelah sholat jenazah di depan kita ataupun sholatul gaib, salah satunya jenazahnya sudah dimandikan. Hukumnya nggak sah nyolatin jenazah yang belum dimandikan. Harus dimandikan. Jadi hukumnya sah jika ada orang yang sembahyang di depan ada kuburan. Yang kagak sah dia sembahyang di kuburan, di atas kuburan. Memang tanahnya tanah kuburan, itu yang nggak sah. Karena di tanah Jawa ini banyak masjid-masjid di depan ada kuburan, seperti Masjid Warbatang, di mana di Empang Bogor, di Kuitang, Mbah Priuk, wali-wali Songo, kuburan di mana? Karena mereka orang yang paling mulia di antara kita, menyebarkan Islam dengan ilmu, tenaga, harta. Makanya diberikan kemuliaan oleh jamaah karena untuk mengenang sejarah sebagai contoh teladan yang baik. Akhirnya kuburan ini di mana? Di depan masjid. Sampai ke Masjid Raudhah. Nabi kuburan di mana? Di Masjid Nabawi. Kenapa? Biar kenang sejarah. Begitu juga di Masjid Ittihad. Tuh di sana ada siapa? Ada kuburan siapa? Lurah Bontong. Itu lurah pertama di mana? Di Pasar Minggu zaman dulu. Kemudian dia berkhidmah dan berjuang di dalam pembangunan masjid. Sebagian wakafin punyanya. Akhirnya jamaah yang ada di sekitar kebagusan untuk mengenal almarhum akhirnya ditaruh di mana? Di samping masjid supaya jamaah sesudah generasi-generasi untuk mengenang jasa almarhum, untuk didoakan. Kalau umpama itu kuburan diangkat, gue khawatir lu dicekek ntar malamnya. Mati kan. Jangan.
Itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Betul kan? Jangan diangkat ya. jangan diangkat. Kalau umpama ada orang yang kagak mau sembahyang sini, biarin aja. Belum ada dia juga masjid udah ada. Jangan sampai Jamal kalahin. Jangan sampai dikalahin. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Karena Nabi SAW dia bersabda, al-ardu kulluha masjidun ilal hamamu wal maqbaratu. Tanah semuanya bisa dijadikan masjid. Maksudnya di mana aja kita sembahyang sah hukumnya, asalkan memenuhi syarat. Kalau pakai sejadah ada alas menutup, jangan sampai ada najis. Allah jadikan ini tanah bisa dijadikan sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Ustaz, saya sembahyang di kamar mandi, tapi kamar mandinya belum dipakai, tetap belum dipakai. Ustaz, rambutnya cakep banget, marmer bawahnya, tetap. Karena nama begitu juga di kuburan, di kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu tanahnya itu bercampur dengan jasad manusia. Nggak boleh, karena mutanah jis. Lagi jarang orang sini sembahyang di kuburan, ada. Mau di kober sono, sembahyang dohor di sono. Paling juga penjaga juga ada gubuk, ya. Penjaga ada gubuk. Dibangun itu gubuk, bisa teduh di situ, kadang sembahyang di situ. Itu nggak apa-apa karena ada alam. Apalagi ini kan namanya pertama bangun masjid, bukan bangun kuburan. Jadi masjid dulu. Begitu juga sebelum wafatnya Nabi, itu Masjid Nabawi, Masjid Raudhah udah didirikan masjid dulu. Amin Nabi. Kemudian para sahabat menguburkan Nabi Muhammad SAW di daerah apa? Masjid Nabawi. Itu tanda pemuliaan. Pokoknya orang yang dikuburkan dia dekat daripada masjid, berarti orang itu orang yang berjasa, orang yang baik, yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti sejarah kehidupan orang tersebut supaya kita mengambil contoh yang baik. Alhamdulillah. Jadi hukumnya boleh ya. Kenapa? Karena terhalang dengan tembok. Ada sesuatu yang menghalang, hukumnya boleh. Kita sembahyang di masjid-masjid yang depannya ada kuburan, karena tidak nyatu dengan tempat kita terhalang dengan apa? Dinding dengan sebangsanya. Hukumnya sah. Hukumnya sah. Audio Jungle. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kami hanya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Pak Mustafa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fikri mengenai amat bahwasanya sholat di kuburan, sholat di atas masjid yang ada kuburannya, pada prinsipnya kita harus mengetahui bahwa berbeda dengan sholat di kuburan. Sholat di kuburan kita tidak boleh, dan sholat di atas kuburan seperti masjid yang ada di sini itu berbeda dengan sholat di kuburan. Jadi kita semua diperbolehkan sholat di masjid. Terima kasih jazakumullah khair Pak Haji Stopo yang bertanya di dalam masalah
masjid yang ada di kuburan. Memang ini udah semarak betul untuk menghancurkan akidah kita. Kalau masjid situ ada kuburan kemudian dilarang-larang, nanti masjidnya sepi. Kalau masjidnya sepi, nggak ada orang yang datang, nanti kelompok-kelompok mereka yang datang kemari, akhirnya kita tersingkir. Kalau memang masjid sepi, nggak ada yang sembahyang, bikin kontrakan aja juga. Gatot gede, iya kan? Kalau nggak bikin lapangan futsal, iya kan? Kalau umpama iya di atas lega, ya. Pokoknya makmurin ini masjid, makmurin ini masjid. Karena ini sejarah kehidupan kita. Di masjid inilah kita berserah diri kepada Allah. Di masjid inilah kita rukuk dan sujud. Di masjid inilah kita i'tikaf. Di masjid inilah kita baca Quran, panjatkan doa, minta keselamatan dan keberkahan dunia dan anak keturunan kita. Di masjid ini kita akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita meninggal dunia. Banyak orang yang menceritakan kebaikan kita setelah kita meninggal dunia. Ada juga zaman saya juga begitu juga. Ketika di tempat kita ini sembahyang, mereka kan kelompok-kelompok itu pakai cingkrang sama jenggotan. Kalau sembahyang ngangkang, itu mau di depan, habis di depan sudah salam dia langsung bangun, haram pikiran haram. Saya dengerin aja, biarin aja. Lama-lama nunjak juga nih orang buat tenteng sama gua. Nah Betawi galak gua. Buat tentengnya, lu jangan haram begini, orang lagi ibadah. Kalau mau haram-haramin, yang lu pada dagang, yang gak sembahyang. Jangan orang yang ibadah lu salah-salahin. Ajak orang yang belum ke masjid, yang belum bisa ngaji, ajak kemari. Jangan di masjid disalah-salahin, jadi berantem orang. Saya bilang besok-besok kalau lu datang kemari nyala-nyalain orang, apalagi duduk di depan belakang imam, lu langsung jalan, besok lu nggak boleh sembahyang di sini. Rumah lu di mana? Di sono pusat. Lu punya rumah atau ngontrak pusat. Nanti lu pindah dulu. Gua bilangin RT, lu resah tinggal di sini, orang ngontrak aja belagu, nyalain orang. Gimana lu punya rumah? Gimana lu punya tanah 2 hektar di kampung sini? Ya jual. Gue jadi marah jadinya. Gue melet. Yang nyalain orang belum tentu lu bener. Betul gak? Nyalain orang belum tentu saya benar. Betul? Betul, jangan. Apalagi masalah ibadah. Ada zaman saya yang ngikut juga tuh aliran model kayak gitu. Alhamdulillah gila sampai sekarang. Zaman saya nih, saya dibilang ngapain ngikutin gini-gini, belajar diskusi kitabnya kagak sampai tengah malam. Akhirnya sepelem, dua-duanya stres. Sampai sekarang cengir-cengir sendirian. Karena belajar bukan ahlinya. Belajar bukan, kita belajar ini untuk menyempurnakan ibadah kita yang belum sempurna. Dengan ilmu itu kita bisa mententramkan hati kita di dalam beribadah, bekal ke akhirat. Bekal bukan punya ilmu nyalain sana nyalain sini, itu jangan. Itu namanya ilmu yang gak manfaat. Na'udzubillah min. Hati-hati ya belajar dengan orang-orang yang tidak tahu asal usulnya. Dia belajar di mana, kitab apa yang diajarkan, apalagi model kelompok-kelompok. Itu jangan. Nabi mengajarkan belajar dengan secara siapa aja boleh ikut. Nabi tidak membatas-batasi dalam dakwahnya Nabi. Siapapun orang yang datang, Nabi jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang Islam.
Begitu juga zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan para wali-wali semua, mengajarkan dengan jelas tanpa ada kelompok-kelompok. Kalau sekarang kan kelompok itu jangan sampai. Kalau saya nggak punya kelompok, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan apa lagi, bukan ini dah. Gue mau ngikutin Nabi aja dah, ngikutin Haji Jamal aja dah, ngikutin Pak Haji Sutopo, benar nggak? Cari kebenaran Islam dengan ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.